dari lomba estafet tepung antar emak-emak, pukul bantal di batang bambu atas sungai. Viral bapak-bapak maling celana dalam perempuan. Setelah heboh seorang ibu sosialita ketahuan ngutil coklat di Alfamart, baru-baru ini seorang bapak-bapak terekam kamera tengah beraksi maling barang berharga perempuan. Dalam video yang beredar viral di media sosial, si bapak berkaos biru terlihat celingak-celinguk memantau situasi sekitar, sebelum akhirnya mengambil celana dalam berwarna ungu yang sedang dijemur. Entah apa motif si bapak memilih celana dalam yang sedang dijemur sebagai target curian, masih menjadi tanda tanya. Banyak yang menduga aksi klepto si bapak tersebut lantaran punya motif tersembunyi. Begal handphone sadis beraksi ancam korban dengan celurit. Aksi pembegalan sadis handphone terjadi di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Tepat sebelum azan subuh Senin lalu, saat korban sedang berada di warung kopi, tiba-tiba pelaku datang dan menghampiri korban sambil membawa celurit. Pelaku menarik paksa handphone milik korban sambil ancam membacok. Korban sempat mempertahankan handphonenya, namun akhirnya handphone raib diambil sang begal, seperti terekam kamera pengintai CCTV yang beredar luas di media sosial. Kejahatan merajalela, curanmor di rumah kos-kosan terekam CCTV. Aksi kejahatan dan kriminal merajalela setelah sebelumnya begal sadis acungkan celurit. Aksi dua orang pelaku curanmor terekam oleh kamera CCTV berhasil menggondol satu unit sepeda motor di sebuah rumah kos daerah Kampung Baru RT 04 RW 10, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Senin dini hari lalu. Dari rekaman CCTV, tampak dua pelaku begitu lihai. Dalam waktu singkat langsung menggondol satu unit motor incarannya. Minggir ya, yang tidak berkepentingan minggir dulu, minggir dulu. Ya. Masuk Rio, ya. Nah, jadi gini ya, tolong ya bapak-bapak, ini akan kita amankan. Ya. Jangan ada warga yang sampai kasarannya nabok atau melukai. Ya. Percayakan pada kita biar tidak berdampak yang lain. Okay? Enggak Pak, enggak kira. Oke. Warga Jember digegerkan kejadian pria menggorok leher ibu kandungnya saat sedang tertidur di dalam kamar. Entah apa yang merasuki pria berusia 45 tahun itu, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya yang sedang terbaring lemah. Saat ini tersangka sudah diamankan pihak kepolisian dan kasus dalam proses penyelidikan. Tahu ada ini bagi saksi mana yang mengetahui pada saat itu? Sudah kita amankan dulu aja. Oke. Udah kita bawa. Ini dia. Ya. Ayo, norok. Amankan dia. Anu bidang itu ya. Gini lorong. Ya. Viral pertengkaran seorang bule di sebuah kafe bersama istrinya yang menjadi tontonan warga sekitar. Ironisnya, bule tersebut menjambak rambut sang istri di hadapan banyak orang. Perlakuan kasar sang bule pun menyulut kemarahan netizen. No, you stay the fuck down.
Don't push me. Don't push me. Aku suami dia. Aku suami dia. Aku suami. Get off me. Don't push me. Inilah kemeriahan peringatan ulang tahun Indonesia yang ke-77. Banyak warga dari berbagai pelosok tanah air semarakan lomba yang seru dan penuh keceriaan. Mulai dari lomba estafet tepung antar emak-emak, pukul bantal di batang bambu atas sungai, hingga kemeriahan drum band ala emak-emak rumahan. Sayangnya dari sejuta kebahagiaan dan keseruan peringatan momen 17 Agustusan, masih ada banyak orang yang belum juga merdeka dari kemiskinan dan kelaparan. Salah satunya ialah kakek tua si tukang becak berikut ini yang tampak lemas dan tak kuat lantaran menahan lapar. Bahkan si kakek menangis pilu saat diberi selembar uang dan nasi kotak. Kisah seorang perempuan menjadi viral di jagat maya lantaran mengaku ingin bertobat. Tanpa rasa malu, perempuan itu membagikan percakapan dengan pasangan jika dirinya ingin memblokir kontak WhatsApp-nya. Dan di akhir videonya, ia pun menunjukkan beberapa foto dua perempuan hijab yang tampak begitu dekat. Sontak hal ini pun memancing komentar beragam netizen. Banyak yang menyayangkan karena mengumbar aib hanya demi follower. Saktinya pejuang kemerdekaan bikin penjajah frustasi. Pengorbanan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tidak dapat dibandingkan dengan materi sebesar apapun. Dan di antara pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia, ada yang sulit dilumpuhkan serta bikin frustasi pasukan penjajah. Lantaran disebut-sebut sakti mandraguna dan dipercaya mempunyai ilmu kebal. Lantas siapa saja pahlawan yang dipercaya memiliki kesaktian? Sisingamangaraja ke-12. Sebagai Raja Batak, Sisingamangaraja ke-12 dikenal sebagai sosok pemberani yang berjuang mempertahankan tanah Batak dari invasi tentara Belanda. Berkali-kali memimpin peperangan melawan tentara Belanda, Sisingamangaraja ke-12 selalu berhasil lolos dari bidikan peluru dan penangkapan pasukan Belanda. Sebagian besar masyarakat Batak mempercayai sulitnya Sisingamangaraja ke-12 dilumpuhkan pasukan Belanda karena memiliki ilmu kebal ditembus peluru serta kemampuan menghilang. Meski demikian, ada pantangan yang harus dipatuhi raja dari negeri Toba itu agar kesaktiannya tidak hilang, yakni tubuhnya tidak boleh terkena darah. Mengetahui hal itu, Belanda melakukan siasat licik. Ketika berperang pada Januari 1907, tentara Belanda menembak Putri Lopian, anak perempuan Sisingamangaraja ke-12, hingga tewas bersimbah darah. Melihat putrinya tewas, Sisingamangaraja 12 segera menggotong jasad sang anak. Saat itulah tubuh sang raja terkena darah Putri Lopian hingga membuat kesaktiannya hilang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan tentara Belanda untuk menembak sang raja hingga tewas. Panglima Wangkang. Panglima Wangkang merupakan pejuang kemerdekaan yang bertempur melawan Belanda di Perang Banjar, Kalimantan Selatan dari tahun 1859 sampai 1905. Bagi pasukan Belanda, Panglima Wangkang merupakan ancaman besar, sehingga mereka berusaha menangkap Panglima bergelar Kiai Mas Demang bin Pembakal Kendat itu, hidup atau mati. Mendapat informasi bahwa Panglima Wangkang memiliki ilmu kebal peluru, pasukan Belanda mencari cara
agar ilmu kebal Panglima Wangkang tidak ampuh. Saat terjadi pertempuran di sekitar Sungai Durrahman, Banjarmasin, tentara Belanda memakai peluru emas untuk melumpuhkan Panglima Wangkang. Hasilnya, Panglima Wangkang menemui ajal karena tidak kebal dengan peluru berbahan emas. Jasadnya disembunyikan di semak-semak hutan.